Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya mohon waktunya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya berkolaborasi dengan Bu Isti dan Bu Yani untuk menyampaikan tentang budaya positif. Oke, nah sebelum saya lanjutkan lagi, kita main-main sebentar. Jangan kan duduk di sebelahnya ada temannya, Mas Ida nanti bisa sama Mbak Maida. Nah, ini coba salah satu dari jenengan itu bertugas mengepalkan tangan, dan yang satu meminta teman yang mengepalkan itu untuk membuka gimana caranya. Misalnya, Pak Eri mengepalkan tangan seolah-olah memegang sesuatu yang sangat berharga. Dan di sini nanti Bu Deni harus membuat Pak Eri untuk membuka, entah itu dengan rayuan atau ancaman boleh, atau dengan yang lainnya boleh. Nanti Kak traktir bakso Pak Eri boleh. Kalau Pak Eri tidak mau membuka tangannya tidak apa-apa. Bisa nih Bapak Ibu ya, 30 detik aja membuat Bapak Ibu dengan temannya. Monggo, ayo yang satu mengangkat tangannya. Siapa yang mau mengangkat tangannya? Oke, ayo membuat 30 detik saja. Oke, 30 detik saja. 30 detik saja. Tangannya waktu tangan harus merayu. Lalu merayu sampai bisa membuka. Ada yang sudah terbuka? Boleh, jadi sudah cukup ya. Jadi gimana Bapak Ibu? Tadi ada yang tangannya terbuka apa enggak? Nah, oh, kira-kira yang tangannya, berarti tangannya tadi yang mengendam siapa ini? Oh, Bu Deni kenapa nggak mau membuka tangannya? Karena ini berat untuk saya, Pak Eri nggak ada usaha. Apa ya? Nggak ada usahanya, dan itu sesuatu yang berharga. Kalau Bu ini gimana Bu ini? Karena saya tadi diancam mau dibunuh. Nanti Bu ini kan mau buka. Tidak saya buka. Bu ini pasrah ya? Dibunuh nggak apa-apa deh, gitu kayak. Bu ini tadi gimana Bu ini? Mau dikasih uang tapi nggak jadi. Tadi ada buka. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Oke, lanjut, please. Nah, menurut jenengan tadi ketika jenengan bermain menggenggam tangan dan membuka, siapa yang mengontrol tangan ini akan menggenggam dan membuka? Oke, jenengan sendiri. Nah, menurut jenengan kira-kira ini apa kaitannya dengan budaya positif? Monggo, Pak. Saya sebagai setan pengganggu, ini sebagai hati nuraninya yang sangat kuat. Iya benar. Dan kira-kira gitulah. Jadi ternyata hati nuraninya Bu Deni itu sangat kuat, sehingga dia itu bisa membentuk dirinya sendiri menjadi orang yang punya prinsip. Karena setannya ini kalah kalau misalkan seperti itu tadi. Oke, mungkin ada yang lainnya monggo, kenapa tangannya tadi menggenggam terus atau mungkin membuka, kaitannya sama budaya positif apa? Mungkin ini. Oke, boleh. Kaitannya dengan budaya positif yaitu ya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Makasih saja. Oke, terima kasih Bu Indi. Jadi betul sekali Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikendalikan orang lain. Ketika jenengan tadi mau membuka, mungkin rayuannya sangat maut. Nah, atau kalau jenengan tidak mau membuka, berarti jenengan orang yang punya prinsip yang sangat kuat. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa menciptakan suatu lingkungan yang positif pada warga sekolah untuk saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga
kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa tumbuh menjadi karakter yang baik. Nah, pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ini materi yang akan kami diseminasikan, ada 6, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Bu Isti, dan ada restitusi posisi kontrol serta segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Yani. Nah, sekarang kita pada materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu tentunya tahu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menuntun, bukan merubah. Karena siswa itu sudah punya karakter sendiri dengan keunikannya. Jadi ada yang dia itu pintar seni, kalau dipaksa matematika mungkin nggak bisa. Ada yang dia itu pintarnya bahasa Inggris, tapi dia kurang bisa seni. Jadi mereka punya keunikan masing-masing. Dan masing-masing anak itu sudah membawa kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentu siswa kita dengan zaman kita sekolah dulu berbeda nih Bapak Ibu. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik hanya menebalkan laku, bukan merubah, karena kita nggak bisa merubah siswa. Nah, disiplin itu dikaitkan dengan bentuk kontrol diri yang dilakukan seseorang. Seperti tadi yang jenengan lakukan pada permainan cobalah buka. Jadi yang mengontrol tangan itu membuka atau tidak itu adalah jenengan sendiri. Nah, disiplin seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid itu memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hadiah atau hukuman. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dan juga Diani Gosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri memiliki tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut dengan nilai kebajikan. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, dan nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, nah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia melalui pendidikan itu adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan Bapak Ibu. Rajin, keberanian, semangat, kedermawanan, kejujuran, keteguhan hati, pengertian, lurus hati, rasa hormat, tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, berikutnya materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu sebagai seorang guru, apa alasan jenengan datang mengajar tepat waktu? Monggo, mungkin Pak Frida. Ya, ini fokusnya mengajar ya, bukan datang ke sekolah pada waktu. Ya, karena konsepnya kan berbeda menurut saya. Karena saya datang jam 7 pun belum tentu mengajar. Nah, di kata mengajar ini adalah kata kerja ya, kata. Kalau ajar itu kata apa boleh nih? Kata dasarnya. Ya, kata dasar gitu istilahnya. Kalau mengajar kan kata kerja. Saya berpikir selama saya datang dan harus bekerja tepat waktu nggak masalah. Daripada saya tepat waktu tapi saya nggak ngapa-ngapain. Itu sama halnya seperti
saya datang paling awal dan datang paling akhir, tapi selama paling awal dan paling akhir saya nggak ngapa-ngapain, saya berpikir terus fungsinya manfaatnya apa gitu. Saya fokusnya selama ada tanggung jawab saya kerjakan dengan baik, mungkin itu lebih apa ya, nilai kebermanfaatnya lebih bagus gitu. Atau mungkin hanya saya datang foto terus menghilang, yang penting saya laporan ke Bu Yayu, sepertinya juga saya tidak bermanfaat juga gitu. Yang penting, dan mungkin sampai hari ini saya nggak pernah melakukan itu gitu. Mengajar harus saya foto cekrek untuk laporan selesai, enggak. Fokusnya lebih ke tanggung jawab, targetnya apa dan terselesaikan. Mungkin seperti itu sih kalau saya. Terima kasih Pak Frida. Jadi karena tanggung jawab ya, tangan buat Pak Frida. Nah kalau Pak Eri, gimana Pak Eri? Alasan saya pertama kalau mengajar waktu nanti ya berkurang dengan guru, sehingga saya harus tepat waktu, itu yang menjadi dasar saya. Yang kedua, ya ingat susun teladan. Kita sebagai guru kan menjadi contoh bagi anak-anak bahwa kita itu harus bisa disiplin. Jadi intinya kita tidak bisa hanya dengan kata-kata, tapi aksi nyata, bukti nyata itu yang paling penting poinnya. Kalau sekedar kata-kata nasihati anak-anak saja kita nggak bisa melakukan, kita nggak pernah dianggap oleh siapapun. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sama ya ini, kalau menurut Pak Frida kan tanggung jawab, kalau menurut Pak Eri kita sebagai guru harus memberikan tauladan yang baik untuk anak-anak. Lanjut Kristi. Nah, Bapak Ibu, jadi menurut Dian Golson ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari tindakannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin datang tepat waktu atau datang pagi supaya tidak dipanggil sama kepala sekolah. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau motivasinya untuk menghindari kehukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin saja Bu ini datang tepat waktu supaya nanti mendapatkan predikat guru teladan. Nah, itu berarti motivasi yang kedua, ya. Nah, kalau motivasi yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi karena saya menghargai, saya adalah orang yang bertanggung jawab. Entah itu ada hukuman, ada teguran, ada pujian, ada penghargaan atau tidak, saya akan tetap tepat waktu. Lanjut Bu Yis. Nah, menurut jenengan setelah mengetahui 3 motivasi perilaku yang mendasari tindakan manusia, jika di sekolah Anda tidak ada aturan yang mengharuskan Anda datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Mengapa? Monggo Bu Deni mungkin. Itu tadi ya, seperti yang sudah disampaikan di sini sebelumnya. Itu tadi kan ada motivasi, berarti kalau saya tidak salah itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Sebisa mungkin kan kita itu kalau melakukan sesuatu itu harus berdasarkan motivasi yang internal, jadi yang dari dalam diri kita sendiri, bukan karena ada aturan atau karena ingin mendapat pujian atau takut hukuman seperti itu. Jadi kalau di sekolah tidak ada aturan yang mengharuskan saya datang tepat waktu, idealnya seharusnya saya harus datang tepat waktu. Iya begitu, seharusnya seperti itu. Seharusnya saya harus datang tepat waktu. Atau lebih baiknya sebelum waktu. Oke, terima kasih Bu Deni. Lanjut Isti. Oke, nah selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, dalam menjalankan suatu peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penetapan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang berikutnya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga
adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini singkat tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang paling gampang yang bisa kita lihat pada baris nomor 4 ini, kalau hukuman itu misalnya peraturannya adalah datang tepat waktu, kamu harus datang jam 7 tepat. Nah, tapi kalau konsekuensi itu biasanya adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Kemudian untuk restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hukuman itu biasanya cenderung mendorong seseorang untuk menyalahkan diri, sehingga dia akan memiliki konsep diri yang lebih buruk. Kemudian untuk konsekuensi, itu mendorong seseorang pada kepatuhan, sehingga dia memiliki konsep diri yang baik. Sedangkan restitusi mendorong seseorang pada disiplin positif, sehingga konsep dirinya akan semakin kuat. Nah, berikutnya adalah penghargaan. Saya mengutip kata-kata Al-Fikr bahwasanya saat kita berulang kali menjanjikan sebuah hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Misalnya, saya bilang ke Bu Windy, ayo Bu Windy kerjakan laporannya, nanti saya traktir bakso. Nah, itu berarti saya berasumsi kalau nggak saya kasih bakso, Bu Windy nggak akan mengerjakan, atau saya percaya bahwa Bu Windy tidak bisa mengerjakan kalau tidak ada bakso. Jadi penghargaan itu tidak selamanya baik. Nah, Bapak Ibu, jadi penghargaan itu nggak selamanya baik. Nah, jadi kenapa? Karena penghargaan itu bisa tidak efektif, ya. Jadi seperti itu tadi. Kalau nggak ada bakso, Bu ini nggak mau mengerjakan. Nah, seperti itu nggak akan efektif, ya. Jadi penghargaan nggak selamanya baik. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Misalnya, Bu Deni dan Bu Aini sama-sama datang pagi, tapi yang dikasih hadiah hanya Bu Deni saja. Itu nanti Bu Deni sama Bu Aini hubungannya bisa rusak. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan juga bisa menghukum. Bagi dia yang nggak mendapatkan penghargaan, maka dia akan merasa wah, dia akan merasa sedih, minder, atau mungkin menyalahkan dirinya. Jadi itu menghukum seseorang yang nggak mendapatkan penghargaan. Oke, lanjut. Oke, untuk kriteria berikutnya keyakinan kelas akan disampaikan oleh Kristi. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Kami akan melanjutkan untuk keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini akan dimulai dengan pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak menggunakan peraturan kelas saja? Kenapa kok kata-katanya ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab kenapa ya? Kok keyakinan bukan peraturan? Oke, Pak Fida, monggo. Karena yang punya keyakinan aja kadang-kadang kurang yakin. Apalagi yang diberi peraturan kadang-kadang nggak mau diatur. Ya kayak itu. Mungkin lebih ke ketika kita punya keyakinan itu akan melakukannya lebih apa ya, dalam bahasa Jawanya lebih legowo atau lebih nyaman, dan nggak apa-apa ya, nggak panjang dikit ya, ini biar 1 jamnya pas. Jadi ketika kita punya keyakinan dan sudah yakin itu kayak nggak ada beban untuk melakukannya gitu. Kecuali kalau peraturan, kadang ketika aturan itu tidak sesuai dengan kita, kayak melakukannya lebih berat, tidak legowo, dan apalagi mungkin ketika yang membuat peraturan ini tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuatkan, itu kan semacam yang bikin aja nggak sesuai, apa ngapain saya harus ini gitu, harus ngikutin kan gitu.
Tapi ketika keyakinan itu mau yang bikin keyakinan atau enggak itu sesuai atau enggak sesuai, ketika kita udah yakin ya akan kita lakukan dengan legowo. Seperti jodoh sih, kalau udah yakin apapun yang terjadi ya Pak. Gitu. Romantiknya di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Frida. Ada lagi? Oke, Pak. Terima kasih. Ini kan keyakinan, peraturan, ini kan istilah yang baru ya. Kalau dulu itu adanya peraturan. Memang sesuai dengan kurikulum Merdeka, bahasanya yang diganti kan gitu aja ya. Kenapa keyakinan? Padahal dulu peraturan itu selama saya sekolah dari SD sampai kuliah itu ya peraturan adanya kan gitu ya. Karena untuk apa berarti supaya kata-kata itu menjadi enak didengar gitu saja ya. Kenapa keyakinan kok bukan peraturan? Karena keyakinan itu biasanya kan muncul dari kita sendiri. Kalau peraturan itu ada yang buat gitu ya. Tapi keyakinan ini tanpa ada peraturan yang jelas itu juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik kan gitu ya. Misalkan keyakinan jelas bahwa buang sampah harus di tempatnya, anak sudah buat itu ya. Tapi kenyataannya kalau peraturannya tidak ada, tetap anak-anak buang sampahnya di situ juga. Ini sudah kita lihat juga di sekolah kita gitu. Ada kan, ternyata kan gitu ya. Setiap hari kan ada kan gitu ya. Nah, sehingga keyakinan kelas itu harus ada, tetapi harus didampingi dengan peraturan kelas gitu ya. Atau konsekuensi ya, yang dikatakan sekarang itu konsekuensi. Dan itu harus dilakukan oleh seluruh warga yang ada di sekolah, sehingga keyakinan kelas itu bisa berjalan. Tapi saya setuju dengan adanya keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu kita buat bersama. Otomatis kalau akan kita melanggar, maka kita melanggar kesepakatan atau keyakinan kita sendiri. Itu hukumnya. Baik, terima kasih Pak Han. Nah, dari tanggapan Pak Frida dan Pak Han ini ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira dengan peraturan tentang penggunaan helm ini apa ya yang dimaksud? Oh, saya kok kudu gawe helm? Waduh ditilang. Ya. Takut ditilang. Oh, takut ditilang. Ada lagi? Biar selangan kalau jatuh nggak begitu cedera kepalanya. Oke. Lebih negatif gitu loh. Negatif sama loh, tidak ditilang. Kalau saya sih ketika menggunakan helm karena kesadaran saya sendiri, karena itu kebutuhan untuk melindungi kepala itu. Kadang ada beberapa orang yang bertanya, masa cuma situ aja pakai helm gitu. Nah, saya balik tanya, ketika pakai helm itu untuk melindungi kepala atau melindungi kita dari polisi gitu kan. Jadi iya kan. Nah, mungkin itu lebih ke kalau melindungi kepala saya berarti keyakinan, kalau melindungi dari polisi berarti peraturan. Kalau untuk orang yang sudah tua, untuk menghindari kedinginan. Ada beberapa alasan. Untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini ketika COVID itu kan kita wajib ya bermasker itu, dan cuci tangan. Nyekel tangan teman, jangan sampai nggak cuci tangan kan gitu pas waktu COVID. Itu kenapa? Adakah alasan apa ya? Mengapa sih kok peraturan itu harus ada? Mungkin Bu Ai? Melindungi diri dari kuman. Makanya bawa kuman.
mencuci tangan gitu ya. Karena dulu itu tidak terbiasa cuci tangan, sehingga dibuatlah peraturan cuci tangan dan pakailah masker untuk kesehatan. Nah itu memang pada waktu COVID itu wajib dipakai masker. Nah sekarang orang sudah bebas. Bahkan di rumah sakit saja kemarin saya lihat itu orang tidak bermasker itu di IGD. IGD itu sudah tidak pakai masker. Baik, terima kasih. Alasan-alasannya ini memang kemungkinan dari jawaban Bapak Ibu semua ini kan memang pertanyaan terkait tadi adalah untuk keselamatan, kan gitu. Memakai masker serta mencuci tangan adalah untuk kebersihan dan kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Nah, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Supaya apa? Supaya anak itu kok peraturan kok ya? Duh kok gak menarik belas kan gitu. Terus pokok itu sono ya kita dijalani. Nah, dengan adanya tidak hanya sekedar peraturan kita membuat keyakinan, ini agar supaya tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Begitu. Ini kita coba jawab lagi dari nilai kebajikan. Kan kalau Bu Cynthia tadi sudah menjelaskan beberapa contoh nilai kebajikan universal. Apapun yang kita pahami dari kalau anak-anak Indonesia ini kan menggunakan profil pelajar Pancasila. Nah kalau ini peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa ya yang dituju? Perhatian. Bagaimana Pak? Keteraturan, kerapian. Keteraturan, oke, kita simpan dulu. Untuk dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban, Toleransi, ketertiban, baik. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ada lagi? Sudah. Dilarang melakukan kekerasan. Rasa sayang. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Toleransi, sabar. Oke, kita cek ya apa jawabannya. Nah, untuk kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, toleransi, masuk. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikan yang dituju, yaitu keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, jelas kesehatan. Untuk yang terakhir, bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain. Nah ini keyakinan kelas diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pemikiran warga kelas untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini bersifat keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal.
Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir yakni dengan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya ini akan didasari dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu dengan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapat apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, makan, minum. Itu kan kebutuhan hidup ya. Untuk hari ini saja kita juga butuh pendamping. Bagaimana cara sampai ke lapangan atau waduh kurang destinasi sampai kehausan kan gitu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Kehidupan jangan sampai saya merasa dicampakkan, menjadikan kita agak nyaman. Nah, itu bagaimana cara kebutuhan kita untuk diterima. Yang ketiga, dengan kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini banyak sekali macamnya. Mulai misalkan kita bisa mengeluarkan pendapat, itu kan juga kebebasan. Bagaimana kita mengekspresikan diri, itu juga bentuk kebebasan. Kebutuhan kesenangan. Ada, wah ini saya ini senangnya ini di depan kamera. Ketika saya tidak di depan kamera ya saya nggak suka. Nah, itu kan kesenangan masing-masing. Yang kadang, wah saya ini lebih senang ngomong. Ya itu kesenangannya ngomong. Kalau ngomong ada misalkan beberapa orang yang ngomong wah bagu ini, ya memang bukan kesenangannya di situ. Yang terakhir, kebutuhan penguasaan. Untuk kebutuhan penguasaan ini bagaimana seseorang dapat mau diakui lah, itu bentuk penguasaan. Itu apa kebutuhan dasarku yang belum terpenuhi? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Menurut Bapak Ibu, untuk murid ini sebenarnya apa ya? Kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Bermain. Kasih sayang juga. Kasih sayang. Ada lagi? Perhatian. Oke. Pengakuan. Oke. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Pengakuan. Oke, perhatian. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kebebasan. Ada yang lain? Kesenangan. Oke. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Pengakuan. Oke. Ibu guru bilang ini ternyata kebutuhan akan kesenangan. Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, bersenandung sewaktu mengerjakan tugas itu adalah bentuk kebutuhan akan kesenangan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ibu guru tidak menyapaku, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku pakai jepit rambut baru itu kan ingin diterima. Oh iya, kayak gitu. Aku bosan, malah belajarnya cuma gitu-gitu aja. Nah, ini kebutuhan akan kebebasan. Apa yang menunjukkan cuma gitu-gitu aja?
kebutuhan akan penguasaan. Di mana yang menunjukkan itu yaitu gambarku tidak rapi. Tuh. Untuk restitusi, posisi kontrol akan dilanjutkan oleh Bu Yani. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan restitusi posisi kontrol yang kita perlukan. Menurut Dian Gosen, menurut guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Itu menurut Dian Gosen. Berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima posisi kontrol tersebut. Penghukum, ciri-ciri seorang guru yang memiliki sifat penghukum yaitu seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja bersalah." Selalu pasti, selalu terakhir, selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Dari hasil tersebut yang didapatkan adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid-murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggoreng kendaraan tersebut dengan paku. Itu yang biasanya dilakukan seorang siswa jika dia merasa tertekan dengan hukuman-hukuman tersebut, ya. Sekarang yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya adalah posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu ya? Coba, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begitu?" Ya, seperti itu. Terus hasil yang biasanya murid lakukan adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih bahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa mengurungkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Selanjutnya yaitu teman. Ciri-ciri guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui
persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Dari hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di posisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantu. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Selanjutnya yaitu pemantau. Ciri-ciri pemantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan apa peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagaimana seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pernyataan yang diajukan oleh seorang pemantau yang pertama yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kau lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dari hasil itu, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid dan saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Sebagai manajer, ciri-ciri manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah berketerampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tersebut tertentu kemudian kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Hasil, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat.
Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan seorang guru. Nah, di sini ada kasus, nanti bisa kita selesaikan bersama-sama ya. Yang pertama ini ada guru dan Adi. Di kasus yang pertama, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nada suara rendah, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahu Pak? Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Monggo, nanti barangkali ada Bapak Ibu yang mau menanggapi dari kasus tersebut. Bagaimana perasaan murid saat diperlakukan dengan seperti itu? Monggo, Pak Eri, Bu Den, Pak Fri, Bu Windy, monggo, Pak Feb. Ya, terima kasih. Mungkin kalau saya sebagai muridnya mungkin saya akan merasa terasingkan karena disendirikan dari teman-teman, dan mungkin saya akan lebih sedih karena dibedakan dengan mungkin diskriminasi ya kalau kata-katanya sekarang itu. Mungkin itu. Menurut Pak Febri, akan merasa terkucilkan dan merasa sedih karena merasa disendirikan dari murid-murid yang lain. Mungkin ada lagi dari pendapat dari Bapak Ibu yang lain? Dari Bu Yeni? Sudah, monggo. Kalau saya agak berbeda dengan Pak Febri. Itu kan kalau dia tahu dia terlambat dan dia tahu konsekuensinya, berarti sebelumnya mungkin memang sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi ketika Adi harus tinggal kelas pada saat jam istirahat, berarti Adi tahu kalau memang begitu konsekuensinya dan atau sesuai keyakinan kelas yang sudah mereka yakini. Jadi menurut saya, perasaan saya sebagai Adi, dia menerima itu dan mau mengerjakannya. Menurut Bu Deni, Adi karena sudah ada keyakinan kelas, Adi bertanggung jawab dan patuh terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama, seperti itu ya. Nah, menurut Anda, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru tersebut terhadap Adi? Mengapa Anda menyimpulkan demikian? Menurut Anda, monggo, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru terhadap kasus Adi tersebut? Monggo, Bu Windy. Oke, kalau menurut saya posisinya sebagai pemantau lah ya, Bu, karena tadi kan apa yang harus kamu lakukan, ya anaknya menjawab, oh ya saya harus tinggal kelas dulu, tidak istirahat dulu, semacam itu, Bu. Mengapa Anda menyimpulkan demikian? Karena dari kasus tadi anaknya kan sudah tahu dan gurunya juga bertanya. Karena tidak di posisi teman, ketika kalau di posisi teman ya bisa nggak apa-apa, mungkin gurunya akan bilang seperti itu. Itu boleh. Menurut Bu Windy, posisi guru di sini sebagai
pemantau ya, sebagai pemantau karena dengan meyakini keyakinan kelas tadi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Sudah? Pada kasus tersebut, guru memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan kelas. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih karena itu tadi, karena sudah meyakini adanya kesepakatan kelas. Menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu berada di langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, sesuai tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menggali tujuan atau setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin tidak asing kita dengar bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kata-kata seperti itu bisa kita ucapkan antara lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya bermotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
kamu harus jadi orang yang seperti apa. Demikian beberapa hal yang bisa kita pahami untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kita sebagai pendidik dan motivasi, tindakan manusia akan kita dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid, dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan menanamkan nilai budaya positif dalam dirinya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari apa yang kami peroleh pada modul budaya positif Bapak Ibu. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.